Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan. Setiap detik dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus senantiasa memelihara kita. Dan pada hari ini kita mau datang kepadanya. Kita membawa hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita puji dan sembah Dia. Mari kita naikkan pujian. Ku bersyukur Bapa.
Bapa. Kami datang dengan penuh ucapan syukur kepadamu Bapa. Kasih setiap di dalam hidup. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Oh Yesus. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih-Mu ya Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, lebih sungguh lagi katakan. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ya Tuhan, kami bersyukur di hati kami Tuhan. Kami bersyukur Buat Tuhan. kasih setiamu Engkau sungguh baik di Bapa. dalam hidup. Engkau baik Tuhan. Bersyukur Kami nyatakan Yesus. ku Bersyukur Bapa. Angkat tangan kita katakan kepada Tuhan. Yes Jesus. Haleluya. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan pujian ini. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur. ku bersatu di dalam doa. Benar Bapa, hanya Engkau Allah kami yang hidup. Allah yang senantiasa setia dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena berkat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk setiap hal yang boleh kami lalui dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh melihat Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kami Bapa, dan kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, dalam ibadah kami Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan Yesus boleh mengurapi setiap kami Bapa yang ada di rumah. Engkau berkati kami Tuhan, di dalam family altar pada hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi dan memberkati kami. Sukacita Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa dan bertahta. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Di dalam ketidakpastian hidup ini, ada satu hal yang pasti, yaitu berkat Tuhan. Kasih dan anugerahnya selalu nyata dalam kehidupan kita. Mari nyatakan pujian kita dari nyanyian kemenangan iman nomor 87, berkat yang tentu Tuhan memberi. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus labari kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bait yang kedua. Pasrah sempurna, nikmat baru, suka surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bait yang ketiga. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hati teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus. Memuji Yesus selamanya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan ayat yang pertama, singer bersama dengan Bapak Ibu, ayat yang kedua, dan kita akan bergantian, dan di ayat yang terakhir kita boleh bersama-sama. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas,
Saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Bersama-sama, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pulang ke gunung seorang diri. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Begitu banyak pergumulan kita kepada Tuhan. Mari saat ini kita mau bawa doa kita kepadanya dengan menyanyikan pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil sebagai persiapan masuk doa syafaat. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Aman ya Tuhan, karena Engkau menjaga kami. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Yesus, nyatakan pujian ini dengan iman.
Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, pujian ini merupakan ungkapan hati kami kepadamu Bapa, karena kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan dalam hidup kami, ketika kami membawa kepada Tuhan, kami percaya bahwa pertolongan akan datang tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu Bapa secara jemaat. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami semua, pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sepanjang minggu ini ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memberkati kami dalam setiap kesibukan kami Tuhan. Kami boleh ada sampai pada pagi hari ini semata-mata karena kemurahan dan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur bersama dengan jemaat-jemaat kami yang berulang tahun. Di antaranya Bapak Pendapotan Nababan, Bapak Maurits Ngeloy, Ibu Rusi Molina, Ana Habel, Bapak Adrianus, Bapak Teddy Effendi. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan ketambahan usia bagi mereka. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati mereka dan Tuhan pakai mereka senantiasa boleh menjadi berkat di tangan Tuhan. Dan juga Tuhan memberikan mereka kesehatan dan kekuatan. Juga anak Habel Tuhan memberkati di dalam pertumbuhan maupun di dalam pendidikannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami mau bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi jemaat di tengah-tengah kesibukan mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Terlebih ya Bapak di saat-saat sekarang ini situasi pandemi virus corona ini Tuhan, tetapi jemaat-jemaat kami masih banyak yang beraktivitas di luar, mereka masih pergi kerja ya Tuhan. Kami menyerahkan semua mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menjaga, melindungi jemaat-jemaat kami dalam beraktivitas di luar, biarlah mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk jemaat-jemaat kami dalam usaha dan pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan terus memberkati dan Tuhan berikan mereka kelancaran. Jemaat-jemaat kami yang sementara mencari pekerjaan, biarlah Tuhan siapkan pekerjaan bagi mereka tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk seluruh anggota jemaat kami Tuhan, dalam setiap kebutuhan-kebutuhan mereka, biarlah Tuhan juga akan memberkati mereka. Apa yang mereka butuhkan Tuhan dalam menjalani kehidupan hari-hari sekarang ini Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati, bukalah tingkap-tingkap langit dan Tuhan curahkanlah berkat-Mu bagi jemaat kami Bapa. Sehingga apapun yang mereka butuhkan, biarlah Tuhan buka jalan tepat pada waktu Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk semua anggota jemaat kami Tuhan. Di situasi kondisi sekarang ini ya Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati mereka dengan kekuatan iman, pengharapan dan kasih. Untuk mereka terus kuat di dalam iman kepada Tuhan, untuk selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan di rumah masing-masing ya Tuhan, di dalam ibadah family altar maupun mesbah doa. Biarlah Tuhan terus memberkati semua jemaat kami supaya ada kerinduan senantiasa dengan setia mereka dapat mengikuti ibadah-ibadah yang kami laksanakan, bahkan setiap waktu dan kesempatan. Biarlah Tuhan terus memberkati jemaat kami untuk ketika mereka ada di rumah, mereka senantiasa berdoa dan senantiasa mereka belajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga waktu-waktu sekarang ini lebih banyak di rumah, biarlah mereka senantiasa mencari Tuhan, setia kepada Tuhan, untuk senantiasa mereka boleh hidup dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami mau berdoa, menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk anak-anak di dalam jemaat kami Tuhan, di dalam pertumbuhan mereka biarlah Tuhan memberkati, dan juga anak-anak kami yang sementara dalam pendidikan mereka belajar di online, baik itu SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka, berikan mereka semangat, kemampuan, hikmat dari Tuhan, sehingga setiap tugas-tugas yang diberikan oleh guru mereka, mereka juga dapat sanggup untuk melakukannya, menyelesaikannya, sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka juga bisa naik kelas dan juga bisa lulus. Para mahasiswa mereka boleh lulus dengan nilai-nilai yang terbaik.
Kami juga mengucap syukur bersama dengan Regina di SMA. Tuhan sudah berkati dan dia sudah lulus. Terima kasih Tuhan semua kemurahan-Mu. Biar Engkau terus memberkati untuk melanjutkan di perguruan tinggi. Biarlah Tuhan akan memberkati. Tuhan siapkan tempat kuliah bagi dia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang sementara bekerja namun mereka sementara kuliah. Biarlah Tuhan akan memberkati yang sementara menyusun skripsi. Tuhan juga tolong berkati mereka sehingga tepat waktunya mereka bisa menyelesaikannya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk pemuda-pemudi dalam jemaat kami. Biarlah Engkau berkati mereka. Tuhan siapkan teman hidup bagi mereka tepat pada waktu Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk jemaat-jemaat kami ya Tuhan. Yang ada di luar negeri kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Yang ada di luar kota biarlah Tuhan juga jaga lindungi mereka di sana. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan berkati dan Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang sementara dalam keadaan sakit maupun pemulihan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk Bapak Niki, Bapak dan Ibu Edi Santoso, Ibu Deni Sunandar, Rahel, Ibu Yeni Sokoi, Ibu Raharjo, Bapak Peter, Ibu Rusi, Mama Soni, Ibu Maurits, Ibu Maslan Hutasoid, Bapak Anton, Bapak Danca Hepon, Carlos Hepon, Bapak Yohanes Lambe, Bapak Nababan, Ibu Pasaribu, Ronaldo Tampu Bolon, Bapak Gembala, Ibu Lim, Bapak Arli Sinaga, Ibu Lisa adik dari Pak Rudi. Juga kami bersyukur Bapak Pendeta Markus boleh keluar dari rumah sakit PON. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami terus menyerahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau akan memberkati semua yang sakit Tuhan. Biarlah uluran tangan kasih-Mu dengan penuh dengan penuh kuasa. Biarlah hanya di dalam nama Yesus Tuhan jamah tubuh-tubuh mereka yang lemah dan sakit. Dan Tuhan akan memberikan mereka pemulihan yang sempurna daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sedang merindukan keturunan. Biarlah Tuhan akan memberkati supaya tepat pada waktunya mereka boleh mendapatkan keturunan. Kami juga berdoa untuk Ibu Arung yang sementara mengandung, biarlah Tuhan memberkati janin dalam kandungannya sehingga tepat pada waktunya dia juga dapat melahirkan dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk pertumbuhan jemaat secara kualitas dan kuantitas. Biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Saat ini kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk gereja Kemah Injil, baik itu pusat, wilayah, daerah dan seluruh jemaat lokal yang ada di Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati STAM dan anak-anak yang ada di Pondok Kasih serta seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini. Biarlah Tuhan memberkati. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pos PI nasional di seluruh Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati supaya dapat berkembang hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk pemerintah agar dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan baik, tepat kepada sasaran-sasaran yang tepat, sehingga dengan pertolongan Tuhan COVID-19 ini Tuhan, biarlah dengan pertolongan Tuhan dapat dihentikan penyebarannya. Dan Tuhan pun akan tolong bagi setiap orang yang mengalami kena virus corona ini Tuhan. Biarlah uluran tangan kasih-Mu, Engkau akan jamah mereka dan Tuhan akan memberikan pemulihan. Kami bersyukur Tuhan hari lepas hari Tuhan sudah mendengar dan sedang mendengar dan terus mendengar setiap doa kami. Sehingga sudah banyak yang disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Pada saat ini kami juga berdoa untuk para medis ya Tuhan, baik para dokter, juru rawat, dan juga ya Tuhan semua relawan yang begitu luar biasa memberi kehidupan mereka, waktu mereka, bahkan seluruh kehidupan mereka, kemampuan mereka untuk menangani pasien-pasien yang ada. Biarlah Tuhan akan memberkati mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan, kekuatan pun jadi bahagian mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan semua jemaat kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati semua jemaat kami, lindungi mereka, bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan setiap pergumulan mereka, biarlah Tuhan memberkati dan Tuhan buka jalan.
Terima kasih Tuhan, semua yang melayani pada pagi hari ini, biarlah Engkau terus memberkati dan pakai senantiasa menjadi alat berkat di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa kami Tuhan, Engkau sempurnakan semuanya, karena kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penjawab doa kami. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, mohon perhatian sejenak untuk warta jemaat kita pada hari ini. Yang pertama, atas nama Gembala dan Badan Pengurus Jemaat mengucapkan terima kasih untuk setiap Bapak Ibu dan keluarga di rumah yang selalu setia di dalam persekutuan doa maupun family altar. Biarlah Tuhan Yesus boleh memberkati kita semua. Dan yang kedua, untuk jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, ada Bapak Nababan, Bapak Maurits, Ibu Rusi, Adik Habel, Bapak Adrianus Tandi Sinding, dan juga Bapak Teddy Effendi. Biarlah Tuhan Yesus boleh memberkati dengan firman-Nya, yaitu Mazmur 91 ayat yang ke-16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih. Dan selanjutnya menghimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mengikuti himbauan dari pemerintah untuk tetap ada di rumah dan selalu menggunakan masker serta hand sanitizer apabila harus pergi keluar rumah. Yang terakhir, apabila ada jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi Bapak atau Ibu Gembala atau bisa menghubungi nomor gereja agar bisa dilayani. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Janji Tuhan ya dan amin. Dialah Yesus yang selalu menjadi sandaran dalam kehidupan kita. Dia yang selalu meneguhkan iman kita untuk akhirnya kita boleh diberkati dan menjadi berkat dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati untuk menyambut firman-Nya dari nyanyian kemenangan iman nomor 169. Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, janji padamu. Bait yang kedua. Pada segala orang adalah damai, kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang firman, siapa yang berharap janjinya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji padamu. Bait yang ketiga. Pekerjaan Tuhan dijalankan terus, sambil ku berharap janji melekat. Jagalah berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan alhamdulillah. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji padamu. Bait yang keempat. Hai semua orang yang gemar menang, baca janji Tuhan serta yakinkan. Itulah senjatamu dan perisaimu, dalam kau berharap janji-Mu. Sandar,
perjanjian Tuhan Yesus sandarkan. Ku sandarakan janji penebus. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, tak putus-putusnya kami menaikkan segala pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh ada di hadirat Tuhan. Dan tibalah saatnya Tuhan, kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami pertaruhkan semua kami ke dalam tangan Tuhan, semua jemaat yang ada di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, kami akan merenungkannya bersama-sama. Biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan itu lebih dalam lagi dalam hati kami masing-masing. Sehingga ya Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, hamba menyerahkan hamba ke dalam tangan Tuhan. Hamba yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Biarlah Engkau sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dan Engkau yang berkata-kata, biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali boleh berkumpul bersama-sama walaupun masih tetap di rumah masing-masing dalam ibadah kita bersama, dalam ibadah family altar. Namun kita percaya bahwa dimanapun kita ada, kita boleh memuliakan Tuhan. Dan juga kita tetap berdoa supaya pandemi ini akan segera berakhir, sehingga kita semua secara jemaat boleh kembali berkumpul bersama di gereja untuk kita bisa beribadah bersama-sama untuk bertemu. Puji Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu jemaat untuk membuka firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, yang terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah boleh membukanya dan kita akan baca bersama-sama. Kalau sudah dapat, kita baca. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan.
Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini saya memberikan satu tema, tetap bisa jadi berkat. Tetap bisa jadi berkat. Mungkin di antara kita bertanya-tanya, dalam situasi keadaan seperti sekarang ini, kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa menjadi berkat? Buat kita sendiri saja tidak cukup, masih kurang. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Mungkin ada pertanyaan seperti itu kepada dari orang-orang yang lain ya. Tetapi hari ini, saat ini, pagi ini kita akan merenungkan bagaimana dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, pandemi virus corona ini yang membuat banyak kekurangan yang terjadi di mana-mana. Bahkan banyak orang kena PHK, banyak orang yang punya usaha pun akhir-akhir sekarang ini bukannya maju tetapi sangat menurun ya. Dalam kondisi ini kita tidak bisa pungkiri itu. Sehingga orang kalau berkata bisa memberkati orang lain itu kayaknya berpikir lebih lagi, apakah bisa saya memberkati orang lain atau tidak. Tetapi hari ini saya rindu sekali untuk kita sama-sama mau belajar merenungkan firman Tuhan ini, tetap bisa menjadi berkat. Dalam situasi seperti ini kita tetap bisa menjadi berkat. Tentu bagaimana caranya? Ya kita akan renungkan bersama-sama dalam pembacaan kita tadi. Di sini kita tahu, kita sudah baca dan cerita ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan kita dari kecil, dari sekolah minggu kita udah tahu cerita ini, bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu kita sudah tahu, kita sudah banyak pengkhotbahkan, dan juga guru-guru sekolah minggu sudah ceritakan sama anak-anak sudah pada tahu cerita ini. Tetapi hari ini saya rindu untuk kita kembali belajar, tetap bisa menjadi berkat. Ketika di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Dan saat Yesus berangkat itu orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka mengikuti dia karena mereka melihat bagaimana mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Orang sakit disembuhkan, orang yang punya masalah Tuhan angkat masalahnya. Sehingga mereka melihat di mana ada Yesus, mereka cepat
ke sana. Padahal Yesus sudah menyeberang. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Matius, cerita ini ada di kitab Matius, Markus dan Lukas. Di situ menceritakan bagaimana Yesus pergi dengan tujuan Yesus pergi di gunung ini, di tempat yang sepi ini, sunyi ini untuk bersama dengan murid-murid pada saat itu. Tetapi ternyata kepergian Yesus ini dilihat orang juga. Sehingga dari setiap kampung mereka pergi dan berbondong-bondong mereka pergi dan banyak sekali. Tetapi di dalam pembacaan kita di sini dikatakan bahwa ketika Yesus memandang mereka di sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia. Sesudah mereka ada di situ, rame-rame di situ, begitu banyak orang, Yesus melayani mereka. Sesudah selesai dalam pelayanan itu, Yesus melihat mereka begitu banyak, yang Yesus pikirkan bahwa apa yang mereka butuhkan. Sesudah mereka dilayani, apa yang mereka butuhkan. Yesus tahu, kalau di dalam kitab Matius dikatakan sudah sore, ya. Berarti Yesus tahu bahwa mereka itu sedang lapar. Kebutuhan mereka apa? Mereka butuh makan. Padahal kita lihat di dalam cerita-cerita ini mereka tidak ada yang minta makan. Tetapi Yesus tahu apa kebutuhan mereka. Oleh sebab itu di dalam pembacaan kita tadi di sini, bagaimana Yesus katakan kepada Filipus. Yesus katakan kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Tetapi jawab Filipus kepada Yesus, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Filipus katakan bahwa orang sebanyak ini kita beli 200 dinar pun tidak akan cukup. Karena orang banyak. Karena kalau kita perhatikan di dalam ayat 10 bagian terakhir katakan kira-kira 5.000 laki-laki yang ikut pada saat itu. Enggak terhitung. Zaman dulu perempuan enggak terhitung. Oleh sebab itu 5.000, kira-kira 5.000. Jadi kalau dia bawa istri berarti kali 2 bisa 10. Terus dia bawa anak satu-satu berarti tambah 5.000 lagi, berarti bisa 15.000 orang. Tetapi tidak tercatat seperti itu. 5.000 pun itu sudah sangat banyak. Oleh sebab itu Filipus katakan bahwa kita beli roti sebanyak apapun tidak cukup, karena mereka banyak sekali. Oleh sebab itu pada saat itu juga Andreas, salah satu murid Yesus, dia berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Saat itu juga Andreas berkata, di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang pertama, tetap bisa menjadi berkat mulai dari apa yang ada. Bagian pertama ini yaitu tetap bisa jadi berkat mulai dari apa yang ada. Dan pada saat itu yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Kita perhatikan perkataan di sini. Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Di sini menggambarkan bahwa saat itu tidak ada apa-apa, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Itulah bagaimana caranya supaya bisa menjadi berkat. Itu bisa menjadi berkat. Di sini, di saat itu
roti itu menjadi berkat bagi 5.000 orang. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan di sini, perkataan di sini. Jadi di sini berarti saat itu juga, di tempat itu juga, bagaimana kita akan menjadi berkat. Sekarang di mana kita ada, di mana kita tinggal, di mana kita berjemaat, disinilah kita boleh menjadi berkat. Kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa menjadi berkat dengan apa yang ada pada kita. Kita tidak punya uang, tetapi kita bisa mendoakan mereka. Kita tidak punya sesuatu yang berharga, tetapi kita bisa menasehati mereka. Di saat orang ada yang sakit, kita bisa mendoakan mereka. Di saat kita punya uang, di saat kita punya harta, di saat kita punya apa saja, kita bisa menjadi berkat di sini, bukan di mana-mana, tetapi di sini. Jadi kita mulai menjadi berkat di sini, artinya di saat membutuhkan, di saat orang membutuhkan, disitulah kita menjadi berkat. Itu di sini, itu perkataan artinya di sini. Di sini kita menjadi berkat. Di sini kita bisa menjadi berkat. Di sini kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Melalui apa saja yang kita bisa lakukan, kita boleh menjadi berkat dengan apa yang ada di kita. Kalau tidak ada, Tuhan tidak tuntut kita. Tetapi apa yang ada pada kita di sini, itulah Tuhan akan pakai untuk menjadi berkat. Dan Tuhan memakai roti itu, 5 roti itu boleh menjadi berkat untuk 5.000 orang. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah di sini, hal yang kedua, menyerahkannya kepada Tuhan. Sesudah Andreas berkata bahwa di sini ada 5 roti dan 2 ikan, mereka menyerahkan ke tangan Tuhan. Saat mereka menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan memberkati. 5 roti itu dan 2 ekor ikan itu diberkati. Dari yang hanya 5 roti dan 2 ikan, di tangan Tuhan memberkati menjadi banyak. Sehingga yang makan adalah 5.000 orang, itu bisa cukup. Bahkan dikatakan setelah mereka selesai makan, setelah dikumpulkan, itu lebih. Ya. Jadi itu terjadi karena mereka menyerahkannya kepada Tuhan. Mereka menyerahkan di tangan Tuhan. Jadi kesimpulannya bahwa ketika mereka bawa kepada Tuhan apa yang mereka punya, maka Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat bahwa apabila apa yang ada pada kita bawa kepada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Contohnya ketika kita terima gaji, berapapun gaji kita berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan uang yang ada pada kita, dan kita ambil 1/10 itu Tuhan punya, dan yang sisa yang ada pada kita yang akan kita pakai untuk kehidupan kita sepanjang bulan, kita berdoa dan Tuhan akan memberkati itu. Kita percaya bahwa kalau kita hitung dengan matematika manusia, kadang-kadang tidak cukup. Kita hitung buat ini, buat itu dan sebagainya, kadang-kadang tidak cukup. Tetapi buktinya kita bisa jalani ketika kita mengutamakan Tuhan, kita bawa itu kepada Tuhan, kita sudah serahkan kepada Tuhan, di tangan Tuhan, Tuhan yang memberkati sehingga semuanya bisa tercukupi. Sehingga kita bisa melewati 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan kita menjalani kehidupan kita. Semua karena berkat Tuhan. Dan sesudah kita serahkan kepada Tuhan, kita tetap bisa menjadi berkat. Karena kita sudah serahkan kepada Tuhan, kita tetap bisa menjadi berkat. Itu hal yang ketiga. Hal yang kedua, kita serahkan kepada Tuhan, pasti kita bisa menjadi berkat. Dan hal bagian yang ketiga, kita perhatikan di sini. Di sini bagian yang ketiga adalah
setiap kita bisa menjadi berkat. Bagian ketiga, setiap kita bisa menjadi berkat. Di dalam pembacaan kita di sini ada Filipus, ada Andreas, dan juga ada seorang anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Juga ada murid-murid. Mereka di situ menjadi berkat. Mereka menjadi berkat dengan cara apa? Sesudah Yesus berdoa, roti itu dan ikan itu sesudah Yesus berdoa, Yesus memberikannya kepada mereka. Andreas, Filipus, dan juga kepada murid-murid yang lain untuk mereka membagikannya. Mereka melayani, mereka membagikan kepada orang yang banyak itu, ya. Kurang lebih 5.000 tambah dengan perempuan dan sebagainya. Sekian banyak itu mereka pergi dan melayani. Itulah mereka menjadi berkat. Mereka dapat melayani, mereka dapat membagi-bagikan. Itu pelayanan. Anak kecil, anak sekolah minggu yang punya ikan dan 5 roti itu, untuk dia ambil bagian menjadi berkat, ya. Bagiannya roti yang seharusnya punya dia, tetapi ketika dia serahkan kepada Tuhan, dia menjadi berkat. Ya, Filipus dan juga Andreas, murid-murid membagi, mereka melayani, mereka menjadi berkat pada saat itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, itu hal yang kelihatannya hal yang kecil, ya, tetapi di mata Tuhan mereka sudah melayani, mereka tetap bisa menjadi berkat karena mereka mengantar sampai selesai orang makan pun mereka masih mengumpulin itu, bahwa itu adalah satu keterlibatan di dalam pelayanan. Mereka menjadi berkat, tidak pilih-pilih pelayanan, tetapi apa yang mereka lakukan itulah mereka lakukan buat Tuhan, sehingga mereka tetap bisa menjadi berkat. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, 3 hal ini menjadi teladan bagi kita, bahwa di situasi virus corona ini kita pun tetap bisa menjadi berkat dengan apa yang ada pada kita di sekeliling kita. Kita melihat orang yang dalam keadaan kesulitan, kita melihat orang yang dalam keadaan kekurangan. Apa yang bisa saya bantu? Kalau saya bisa bantu dengan beras, saya bisa kasih. Tetapi kalau saya pun tidak bisa, tetapi saya bisa mendoakan dia. Tapi saya bisa menasehati dia, menguatkan dia. Kalau kita punya uang, punya harta, kita bisa membagi-bagi. Dan kita melihat sekarang di mana-mana orang mulai berbagi. Itulah firman Tuhan. Berbagi. Mereka mau berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, yang dalam keadaan kesulitan. Itu kita pun bisa lakukan itu dalam kehidupan kita. Kita menjadi berkat dengan apa yang ada pada kita. Yang kedua, kita bawa kepada Tuhan apa yang ada dalam hidup kita. Semua berkat-berkat yang kita dapat, kita bersyukur, kita bawa kepada Tuhan. Kita mendoakannya, Tuhan memberkati itu, sehingga kita diberkati dengan kecukupan. Sehingga saat kita butuh makan, kita butuh pakai, apapun yang kita butuhkan, ketika kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, kita percaya bahwa mujizat Tuhan akan terjadi. Seperti yang Tuhan nyatakan di dalam 5 roti dan 2 ikan, itu bisa terjadi dalam hidup kita di tengah-tengah kesulitan ini. Sehingga kita tidak akan kelaparan, tapi kita terus akan diberkati Tuhan. Karena apa? Karena kita pun sudah menyerahkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga tadi, bahwa menjadi berkat, ya, murid-murid menjadi berkat, Filipus dan juga Andreas dan anak kecil ini menjadi berkat. Anak-anak sekolah minggu bisa menjadi berkat. Apa yang anak-anak sekolah minggu bisa lakukan? Menjadi berkat di tengah-tengah keluarga. Saat ini kan di rumah terus. Sekarang ini semua ada di rumah, tetap di rumah. Di rumah mau ngapain? Ya menjadi berkat. Anak-anak sekolah minggu bantu orang tua. Apa yang bisa? Nyapu, cuci piring. Bahkan anak-anak yang besar-besar SMP, SMA, ya, semua bisa menjadi berkat. Jangan pilih-pilih pekerjaan.
Karena itu saya bisa menjadi berkat. Kita lakukan itu semua karena kehidupan yang Tuhan kasih kepada kita, kita mau pakai untuk kita tetap menjadi berkat. Bukannya kita hanya tidur-tidur di rumah karena libur, karena selalu harus di rumah. Tetapi dimanapun ada, dimanapun kita ada, kita tetap menjadi berkat. Dengan keadaan apapun pasti Tuhan akan memberkati kita. Dan kita melihat mujizat Tuhan terjadi, itu pun akan terjadi dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang secara terbatas bagi kami Tuhan. Tetapi kami mohon Roh Kudus, mari Engkau menolong kami Bapa, berikan kami pengertian lebih dalam lagi supaya kami boleh memahaminya dan Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga ya Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi virus corona ini pun kami tetap bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dengan apa yang ada pada kami Tuhan, kami boleh menjadi berkat dan biar ajar kami Tuhan untuk kami terus menyerahkan seluruh hidup kami hanya kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kami, bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sungguh firman Tuhan yang boleh menguatkan kita semua. Saatnya kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita semua adalah umat yang diberkati Tuhan, dan biarlah setiap kehidupan kita boleh menjadi berkat kemanapun kita berada. Naikkan pujian ini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah sertai kami kebaktian dari awal, pertengahan sampai selesai. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya bahwa pelayanan kami hari ini dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan dari damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah telah selesai, diundang untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.